Lontek keparat babi. Anjing binongkol. Tunggu guys, saya cari macisku di mana. Nah ini saya mau merokok tiada macis, ini bagus sekali. Ya. Begini guys. Kita akan berbicara tentang pengalaman saya yang gagal dalam mendapatkan perempuan, dapatkan pacar seperti itu. Lagi-lagi masa laluku dibahas gitu. Sebenarnya saya malu ini bicara tentang masa laluku karena ini aib yang saya kasih tahu ke kalian. Ya. Begini, dalam mencari seorang pacar atau pendamping hidup itu ibaratkan mencari jarum dalam tumpukan jerami, seperti itu. Kenapa demikian? Ya, dikarenakan dalam mencari tersebut itu butuh waktu, itu butuh proses, dan tidak instan seperti itu, bro. Tidak instan, karena tidak semua apa-apa yang kalian dapatkan itu langsung kalian miliki seketika seperti itu, bro. Kalian harus berusaha bagaimana caranya kalian harus bisa mendapatkan mendapatkan jarum tersebut, apalagi itu ditumpukan jerami yang gila, yang serbuknya apa itu banyak lah ya kan, dan resikonya kalian bisa dapat sama debu, mungkin saja kalian bisa pilek kan? Seperti itu, flu atau apa ya, dan udah seperti itu. Begitu juga dalam mencari pasangan ini, bro. Kalau kalian mencari pasangan, kalau kalian gagal, itu sudah resikonya. Seperti itu resiko dalam permainan mencari pasangan hidup atau mencari pacar seperti itu. Itu resiko dari permainan tersebut, dan kalian gak bisa pungkiri untuk tidak mendapatkan resiko itu. Kalian harus bisa menerima fakta kalau memang nantinya kalau ada hal seperti itu terjadi, ya. Kalian harus menerima resiko, ya. Dan saya tidak menganggap diri saya sendiri untuk pandai dalam mencari perempuan, ya. Saya tidak menganggap diri saya bahwa saya hebat dalam mencari wanita atau memberikan teori kepada kalian. Saya juga manusia biasa, saya juga makhluk hidup, manusia biasa atau makhluk hidup, ya, yang diciptakan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu, yang sama-sama seperti kalian dilahirkan dari rahim seorang ibu, seperti itu, dan sama-sama berjuang. Dan pastinya saya juga pernah gagal, bro. Saya pernah gagal, dan untuk mendapatkan rasa malu itu saya udah sering, bro.
ya. Saya pernah kenalan sama cewek, ini bukan digarang-garang bro. Saya kenalan sama cewek, saya di PHP-in selama 2 tahun. 2 bulan, 2 bulan. Saya di PHP kan selama 2 bulan. 2 bulan saya antar jemput dia bro. Kampus rumah dia, antar jemput terus. Tapi ya gue di PHP-in, gue nggak pernah dikasih jawaban tentang apa yang ada dalam perasaan gue. Dia nggak pernah kasih jawaban ke gue kalau dia tuh mau nerima gue kayak gitu, kalau dia tuh mau jadi pacar gue seperti itu. Dia nggak pernah kasih jawaban, sampai pada akhirnya gue bosan sendiri. Gue berpikir sendiri, kalau gue terusin permainan ini, otomatis gue sendiri yang habis, gue sendiri yang bakal hancur, gue sendiri yang bakal menyesal kemudian nantinya. Karena gue berpikir masih banyak perempuan yang mungkin di luar sana yang masih mengharapkan gue seperti itu. Dan 2 bulan berlalu, pada akhirnya gue ambil keputusan, kalau lu memang nggak ada ini kan sama gue, nggak ada respect sama gue, ya udah kita selesai aja sampai di sini. Walaupun dia nggak ada jawaban kan tentang perasaan saya yang sudah pernah saya ungkapkan sama dia, tapi just do it. Dia juga memberikan jawaban, dia nggak maksa untuk antar jemput dia kan, seperti dia juga betul ya, mau nggak mau gue ketinggalin, gue cari yang lain. Gue hapus nomor dia, gue lupain masa lalu tentang dia, gue coba move on, gue cari yang lain. Walaupun berat awalnya, tapi seiring berjalannya waktu itu lepas seketika seperti itu. Dan bukan hanya itu saja bro, gue pernah pacaran setahun, tapi ya itulah, gue pernah pacaran setahun bro. Lu jangan kasih tahu gue tentang apa pelajaran yang gue dapatkan dari mencari dari PHP itu selama 2 bulan ya, jangan. Karena gue nggak tahu menjelaskan ke situ. Itu bukan cara saya untuk menjelaskan ke situ. Gue apa hikmahnya dari 2 bulan ini, apa itu bukan saya ya. Yang pasti gue ceritain tentang masa lalu gue, itu aja. Dan itulah resiko permainan itu. Kalian harus siap patah hati, kalian harus siap malu, harus siap lah ya. Kita lanjut. Gue pernah pacaran setahun gue pacaran ya. Ya gue nggak pernah kasih kontribusi sedikit pun sama si perempuan ini, karena gue trauma dengan kejadian yang pernah gue dapatkan sebelumnya seperti itu. Gue takut dipermainkan oleh perempuan yang saya dapatkan berikutnya ini bro. Gue takut terjadi hal seperti itu. Akhirnya gue nggak pernah kasih kontribusi sedikit pun sama si perempuan tersebut. Si perempuan tersebut itu kadang suruh jemput, gue nggak pernah jemput dia asli. Antar jemput ke kampusnya gue nggak pernah, ke tempat kerjanya gue nggak pernah ya. Gue nggak pernah antar dia ke tempat kerjanya, gue nggak pernah antar dia ke kampus sampai dia lulus wisuda kan. Dia lebih tua daripada gue ya, kisaran umur gue dengan dia itu hampir beda selisih 2 tahun kalau gue nggak salah, seperti itu dengan dia. Sampai dia udah selesai wisuda, dia kerja, gue ini dia terima kerja, dia mau pengen diantar sama gue hari pertama kerja, tapi gue nggak mau dengan alasan gue sibuk dengan karir gue kan yang gue jalani. Gue sibuk dengan karir gue yang gue jalani, sampai gue tuh nggak mau antar dia, atau mungkin beliin dia sesuatu seperti itu. Gue nggak ini, dikarenakan gue fokus berkarir,
gue fokus berkarir untuk masa depan gue dan masa depan dia, seperti itu. Namun si cewek ini tidak mengerti tentang hal itu, bro. Si cewek ini tidak mengerti tentang hal itu, bro. Sepertinya si cewek ini dia itu tidak membutuhkan materi dalam hidupnya, tapi dia membutuhkan pengertian dan kasih sayang dalam hidupnya. Tapi gue nggak seperti itu, bro. Pada waktu itu gue nggak berpikir ke situ, bro. Gue hanya berpikir untuk fokus cari duit. Ketika gue sudah punya duit, gue bisa mendapatkan wanita kapan saja gue mau. Tapi men, itu bukan basic dari perempuan tersebut, bro. Pada dasarnya seperti itu. Itu bukan basic atau naluri mereka sebenarnya. Mereka itu seperti mencari tentang kehidupan itu bersama-sama dengan pasangannya, seperti itu. Ya, tapi gue nggak paham dengan pacar gue, atau dia nggak paham sama gue seperti itu. Dan pada akhirnya dia selingkuh, ketahuan sama gue. Ya, dia jalan sama cowok lain. Dan itulah gue gue tuh tetap merasa terlihat gagah gitu, walaupun hati itu menangis. Ya, walaupun hati itu menangis, gue masih tetap terlihat gagah di depan dia. Gue masih tetap terlihat cool begitu, berusaha untuk kuat di depan dia, walaupun dalam hati itu menangis, sangat menangis, sangat sakit hati seperti itu. Tapi gue tetap merasa bahwa gue tuh masih bisa ngedapatin yang lebih baik dari lo, seperti itu. Anjing ya, gue tetap percaya diri. Ya udah, gue dengan gaya gue yang ini, yang stay cool tadi, gue bilang ya udah, kalau memang si cowok ini yang terbaik buat kamu, silahkan, saya nggak maksa, ya kan, silahkan kamu sama dia. Jika itu yang terbaik buat kamu, silahkan kamu married sama dia, silahkan kamu memulai rumah tangga baru sama dia. Ya, itu aja yang gue katakan. Sampai gue tinggalin, gue pergi dan mencoba untuk move on. Sampai saat ini gue belum bisa ngelupain dia, anjing. Enggak, gue udah mulai move on, gue udah ngelupain dia. Dan gue bakal untuk tidak ingat dia lagi seperti itu, karena dia udah punya pasangan, dia sudah punya suami. Kalaupun gue gak bisa ngelupain dia, nanti dikira gue bakal gangguin hubungan dia sama suami dia, seperti itu. Nanti gak enak juga kan, suami dia nanti anggap gue kayak apa kan, seperti itu ya. Karena gue itu gak mau jadi perusak hubungan rumah tangga orang, seperti itu. Entahlah, gak tahu kenapa, tapi gue gak mau seperti itu, bro. Oke, bro, itulah gue orangnya. Itulah masa lalu gue yang pernah gue jalani, yang pernah gue apalah ya, itu aja, bro. Jadi apapun masa lalu tentang perempuan, apapun masa lalu tentang apapun itu, lu jangan pernah berpikir untuk bunuh diri ya, karena masih banyak orang di luar sana mungkin yang lebih parah dari kejadian yang apa yang lu alamin. Dan lu jangan pernah untuk berputus asa. Lu harus bisa mencari lagi, bro. Karena masih banyak yang di luar sana mungkin saja mengharapkan lu, bro, seperti itu. Ya, seperti itu, bro. Jadi lu harus tetap berusaha, stay cool aja. Percaya diri bahwa lu akan dapat yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau lu ditolak satu, pasti akan banyak yang lebih, bagaimana ya, kalau ada pepatah mengatakan mati satu tumbuh 1000, seperti itu. Jadi
kalian ditolak sama satu cewek, kalian harus bisa meyakinkan diri kalian bahwa di belakang sana masih banyak 1000 wanita yang siap menanti kalian untuk ditolak anjing. Oke, see you next time.